si arsitek bukan ahli segala-galanya, Pak. Ya. Jadi misalnya dalam hal ini ada tiga komponen utama yang saling terkait. Menjalankan aktivitasnya itu kebanyakan di konsultan. Ya. Apa yang kemudian bisa membedakan itu antara biro arsitek dengan konsultan? Apa? Ini hal yang nanti dalam prosesnya kan akan ketahuan. Oh ternyata kita bukan hanya sekedar tukang gambar, Pak. Ya, itu yang momen nih. Sebenarnya ini kan kalau ini tentang skill, kita hanya perlu mempertinggi jam terbang. Ya. Jadi terbiasa dengan hal itu sampai hal itu jadi memang hal yang biasa. Selamat datang di ruang Reka dan Lancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Remove your mouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di podcast Ruang Reka Rancang. Pada hari ini kita kedatangan seorang tamu luar biasa. Beliau adalah yang saya sebut beliau adalah AR M. Syahrul Latif STIAI. Beliau adalah seorang praktisi yang sudah banyak beraktivitas di terutama di Gorontalo dalam rangka implementasi keprofesian di bidang arsitektur. Beliau saat ini adalah sebagai direktur Studio 101. Ya, untuk pada hari ini kita mengambil tema peran Biro Arsitek di Gorontalo. Ya, barangkali sebagai ya kita santai saja Pak. Saya panggil Pak Kakak. Pak Sarul ya. Iya. Ya. Nama studionya tadi adalah Studio 101. Iya. Kenapa 101 Pak? Aduh. Silakan Pak. Baru pertanyaan pertama sudah susah ini, Pak. Silakan. Jadi 101 ini, Pak, kita ambil dari kode SK arsitek dulu. Kode 101 Ya. kan ini arsitek. Sekarang sudah berganti istilahnya menjadi SKK. Jadi SKK sudah tidak menggunakan istilah 101 lagi. Jadi ini lebih ke romantisme saja, Pak. 101 pernah menjadi simbol arsitek gitu. Ya, jadi kita ambil namanya saja jadi Studio 101. Jadi studio arsitek gitu, Pak. Jadi semacam ciri ya, 101 Iya. itu adalah ciri yang mencirikan khusus ke arsitek ya. Betul. Oke. Terus kira-kira sejauh ini bagaimana Pak Sarul melihat atau pengalaman yang Pak Sarul ketahui terkait profesi arsitek terutama di Gorontalo ini? Gini, Pak. Mungkin sebelumnya saya boleh cerita kalau lebih Ya, ke belakang silakan. lagi ya Pokoknya cerita tentang panjang, Pak, bagaimana pertama kali saya mengenal arsitektur ini. Arsitektur ini saya kenal di tahun 2006, Pak. 2006 saat itu saya masuk di perkuliahan di Universitas Hasanuddin di Makassar. Di tahun 2006 pertama kali saya mengenal dunia arsitektur itu seperti apa. Karena memang sebelumnya saya punya saudara-saudara juga memang ada bergelut di dunia teknik. Kakak saya sipil, seorang teknik sipil. Iya. Kemudian di saat itu saya mengenal dunia arsitektur di tahun 2006. Dunia arsitektur memang banyak berbicara tentang gambar. Mungkin kalau istilah dulu kita kenal arsitek itu menggambar, mensketsa atau hal-hal yang estetik lainnya. Karena sebelumnya, Pak, waktu masa SMA dulu mungkin saya lebih suka sastra, Pak. Iya. Justru SMA saya lebih suka sastra. Iya. Saya lebih suka buku-buku sastra seperti Khalil Gibran misalnya. Nanti tapi dari orang tua tidak setuju kalau saya ambil sastra. Oh, iya. Maunya seperti kakak saya juga ambil di teknik juga. Cuma jangan juga sipil, nanti sama bersaudara, bersaing kita, Pak. Ingin berbeda, ya? Iya, ingin berbeda. Akhirnya saya ambil teknik arsitektur. Jurusan arsitektur tahun 2006. Setelah menjalani prosesnya
memang banyak penyesuaian Pak yang terjadi pada saat itu. Karena saya dari SMA, bukan background dari STM Kejuruan, ya. atau sekolah kejuruan. Jadi mungkin di tahun pertama saya masih ngejar ketertinggalan. Ternyata makin ke sini ternyata dunia arsitektur ini hal yang sangat luas, karena itu sangat sekaligus dia sangat luas sekaligus dia sangat dekat. Karena saya ingat itu salah satu pelajaran kami di pengantar arsitektur di semester pertama itu, saya langsung shock juga Pak. Ini bicara pengantar arsitektur atau bicara filsafat? Karena yang pertama dibicarakan di pengantar arsitektur itu ada terkait makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi, arsitektur seluas itu cakupannya, berbicara tentang alam yang sangat luas, pun juga berbicara tentang emosi manusia yang bersangkutan dengan alam itu. Kemudian kembali ke pertanyaan Bapak, bagaimana kemudian saya bangun biro arsitektur yang ada sekarang? Ini kan terkait dengan kebutuhan profesi juga. Ya mungkin tidak jauh Pak, karena sekarang kita sudah ada di dunia profesional. Profesi kita mesti ada memiliki payung hukum. Makanya kami membuat biro arsitek yang punya akta, punya payung hukum, supaya kami lebih bertanggung jawab juga dalam pekerjaan kami. Dan alhamdulillah aktanya kemarin kami rampungkan di tahun 2024 ini. Jadi kami masih termasuk biro arsitek yang baru di Kota Gorontalo, dan sekarang kami mencoba melawan stigma Pak. Stigma bahwa di Gorontalo mayoritas proyek atau arsitek itu nanti bisa berkembang dengan proyek-proyek dari pemerintah atau konsultan yang umumnya yang paling seperti umumnya yang kita kenal. Ternyata di sektor swasta pun juga ternyata pasarannya besar, karena mau tidak mau Gorontalo adalah kota yang berkembang. Mungkin kita agak kita harus apple to apple juga membandingkan Gorontalo dengan Jawa, itu jelas jauh Pak. Tapi kedepannya Gorontalo menuju kota berkembang, sehingga kebutuhan terkait arsitektur itu akan besar juga di sini. Seperti yang kami rasakan Pak, lumayan dari sektor swasta sudah lumayan banyak juga ke bironya kami, karena mulai muncul kesadaran masyarakat bahwa ternyata membangun itu tidak hanya sekedar membangun, ada aspek lingkungan, ada aspek ada aspek peraturan daerah yang mesti kita akomodasi dalam desain dan lain-lain. Artinya kesadaran tentang keberlanjutan atau sustainability suatu bangunan atau suatu rumah, masyarakat di Gorontalo sudah mulai tumbuh. Oleh karena itu kebutuhan akan arsitek yang kami hadir dalam hal ini sebagai biro arsitek untuk mewadahi hal-hal tersebut. Oke, menarik ini soal terkait biro arsitek Pak. Mungkin perlu dijelaskan lebih rinci lagi kira-kira. Karena di Gorontalo ini boleh dikata masih sangat minim yang menjalankan praktek di biro arsitek itu. Sebenarnya ya kebanyakan saya lihat teman-teman ini ya seperti Pak Saru sampaikan tadi itu, kebanyakan mereka itu menjalankan aktivitasnya itu kebanyakan di konsultan. Apa yang kemudian bisa membedakan itu antara biro arsitek dengan konsultan? Apa memang ada hal yang berbeda di situ atau bagaimana Pak kalau Pak Sarul melihatnya? Sekaligus mungkin bisa ceritakan sama Pak Sarul ini pernah terjun di dunia konsultan, misalnya pernah terlibat, mungkin bisa sekaligus menyampaikan hal-hal yang barangkali. Pak. Kalau sebelumnya untuk konsultan itu terkait benar sudah ditentukan KHK-nya, terkait benar dan salahnya itu mereka sudah atur di aturan regulasinya. Nah sekarang di biro arsitek ini dia lebih ke personal Pak, karena mayoritas kliennya kita nantinya adalah dari pihak swasta. Dari pihak swasta itu erat kaitannya bahwa rumah yang misalnya akan mereka tempati atau bangunan yang akan mereka buat itu sangat dekat hubungannya dengan pemanfaat rumah itu sendiri. Jadi selain berbicara tentang hal-hal yang terukur, dalam hal ini konsultan
itu lebih banyak berbicara tentang hal yang terukur, apakah standar atau prasyarat yang ditentukan telah dipenuhi. Tapi kalau dalam arsitektur, khususnya biro arsitek itu kami mengejar, kalau kami ya di studionya kami mencari sesuatu yang punya value yang lebih dari sekedar memenuhi standar, misalnya hal yang bersifat romantisme gitu Pak. Jadi kami ingin menghadirkan dalam satu desain itu ada hal yang provokasi di dalamnya, ada hal yang ambigu, tapi itu masih dalam konteks unsur estetik yang harus kita penuhi dalam desain tersebut, gitu Pak. Oh ya, jadi kalau saya menangkap tadi itu, jadi konsultansi itu dia berhubungan langsung dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak ke pemerintahan ya. Kalau biro arsitek itu lebih banyak ke hal yang berhubungan dengan pihak swasta, ya. Klien-kliennya lebih dominan ke swasta. Apa itu berarti kalau pekerjaan biro itu lantas kemudian tidak mengerjakan pekerjaan pemerintah atau bagaimana Pak? Kalau biro itu Pak ada dua sih sebenarnya. Ini sudah pernah kita bahas di beberapa tempat sebelumnya. Biro arsitek itu ada yang person, ada yang perorangan, ada juga yang berbadan usaha atau berbadan hukum. Jadi kalau secara person ini kan kembali lagi ke KK proyeknya, misalnya proyek pemerintah. Apakah memang ingin mengontrak arsitek yang secara profesional gitu, arsitek secara personal maksud saya. Secara personal ada juga untuk saya kebutuhan tenaga ahli boleh menggunakan arsitek personal. Misalnya dicantumkan syarat untuk menjadi tenaga ahli di bidang perumahan misalnya, menggunakan STRA, syaratnya STRA. Jadi itu boleh seorang arsitek boleh masuk ke situ. Tapi kalau misalnya di persyaratannya itu harus menggunakan arsitek yang berbadan hukum atau arsitek yang memiliki biro arsitek yang memiliki badan hukum, itu tentunya implikasinya karena ada kontrak di belakangnya, ada kontrak yang mengikuti apakah boleh melakukan kontrak dengan perseorangan atau harus melakukan kontrak dengan yang berbadan usaha juga. Itu lebih ke sesuai kebutuhannya saja. Makanya kami ambil biro arsitek yang memiliki badan usaha. Jadi kami bisa masuk di kebutuhan pasar yang individual. Kami juga bisa masuk di kebutuhan pasar yang memang berkontrak yang dipersyaratkan harus memiliki badan usaha. Jadi lebih ke memperluas potensi pasar saja sih Pak. Oh, jadi berarti yang terkait dengan biro yang berkaitan dengan badan hukum itu cakupannya bisa lebih luas ya dibanding, atau memang ada level ya, misalnya anggaran sekian yang bisa ditangani itu yang biro yang bersifat pribadi dan biro yang bersifat badan hukum itu apa ada ini sejauh ini? Sebenarnya tergantung di konteks apa Pak yang kita mau bahas. Apakah ini konteks bangunan pemerintah atau konteks bangunan pribadi atau swasta? Itu akan ada perbedaan. Karena kami sekarang mayoritas mengerjakan yang untuk proyek swasta. Di proyek swasta sebenarnya tidak terlalu menuntut ke situ. Cuma ini kan lebih ke pertanggungjawabannya kami sebagai profesional. Jadi kami bertanggung jawab secara profesional atas apa yang kami kerjakan. Bukti bahwa kami bertanggung jawab atas itu kami memiliki badan hukum atau badan usaha. Itu Pak. Saya untuk lebih menegaskan saja di situ. Karena kalau kita berbicara soal tanggung jawab itu memang adalah implikasi dari hasil akumulasi perbuatan. Tapi kalau untuk tahap awal kan dengan owner kita masih belum kenal siapa sih orang ini, kenapa misalnya arsitek ini yang saya mau percayakan bangun rumah saya, apa jaminan yang bisa dia berikan atau hal-hal apa saja yang bisa meyakinkan saya untuk berkontrak dengan si arsitek. Makanya kami punya badan hukum, kami punya kantor, kami punya studio untuk mengerjakan, kami punya tim kerja, dan itu kami upayakan owner bisa datang ke tempat kami melihat sendiri, oh ternyata mereka menyerahkan desain rumahnya misalnya atau ke studio yang tidak salah gitu Pak. Oh ya, karena memang sudah lebih ciri khas ke arsitekturannya, karena memang langsung ditangani oleh arsitek-arsitek yang
sudah berlisensi ya, atau sudah melalui tahapan-tahapan pengembangan diri ya. Iya. Betul, Pak. Kemudian untuk apa namanya, dalam proses desain misalnya, dalam proses perencanaan, tentunya kami si arsitek bukan ahli segala-galanya, Pak. Ya. Jadi misalnya dalam hal ini ada tiga komponen utama yang saling terkait. Kalau kita bicara dalam hal ini bangunan, misalnya bangunan gedung. Selain arsitek ada sipil, ada MEP juga. Ya. Nah, itu biasanya kami bekerja sama dengan tenaga ahli lain yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kami kalau berdiri sendiri, kami akan bertanggung jawab secara personal. Tapi kalau kami bangun tim, kami bangun biro arsitek, yang mana di dalamnya kita akan mengerjakan suatu bangunan, melihat kebutuhannya bahwa kita membutuhkan komponen-komponen lain yang saling bekerja sama, saling terkait untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh owner. Iya. Makin menarik ini. Jadi rupanya di pekerjaan biro itu tidak hanya didominasi oleh arsitek semata ya, tapi tadi saya dengar melibatkan beberapa disiplin ilmu lain. Sebutlah tadi kaitannya dengan MEP ya. Kalau di MEP itu selain arsitek apa tadi Pak? Sipil, Sipil berkaitan dengan struktur, dan MEP berkaitan dengan mechanical, electrical, plumbing. Ya, jadi itu diorganisir mereka dalam satu paket pekerjaan begitu, atau mereka jalan sendiri-sendiri Pak? Bagaimana itu? Sebenarnya ini Pak, ini agak saya bisa jawab sederhana sih soal itu. Hanya mungkin saya agak keluar dari itu dulu Pak. Mungkin lebih saya keluar dari situ nanti masuk ke untuk menjawab pertanyaannya. Sekarang kan untuk perencanaan satu bangunan gedung, saya dapat tugas dari owner yang harus kita selesaikan. Itu ada tahapan awal, karena ini selalu jadi diskusi yang terus berjalan di kami, tapi pada akhirnya kami memutuskan apakah yang mana duluan, proposal duluan atau kontrak duluan. Yeah. Nah, kami selama ini proposal duluan Pak, proposal duluan, kemudian setelah dari owner sudah deal, baru kita lanjut ke kontrak. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang lakukan sebaliknya, harus berkontrak dulu baru kemudian membuat skematik desain. Tapi kalau kami lebih memilih untuk proposal dulu, kemudian setelah disetujui baru kita berkontrak. Tapi kelebihannya kalau kita proposal duluan, itu bahkan sampai kita selesai di skematik desain itu kami sudah selesaikan. Kelebihannya pada saat proposal kami sudah selesai dengan owner, kemudian berkontrak, kami sudah bisa menerima pembayaran untuk skematik desain. Kalaupun misalnya batal, ya setidaknya itu jadi portofolio Pak. Jadi tetap ada manfaat. Iya, tetap ada manfaatnya. Nah, kemudian ini kan dalam tahap awal pada saat proposal desain kita berikan kan belum ada kontrak. Nah, ini sekarang yang menjadi tantangan terbesar untuk studio arsitek. Mungkin bukan hanya saya Pak ya, mungkin teman-teman yang lain juga alami. Sekarang karena kami tergolong baru, menggunakan istilah biro arsitek di Gorontalo, kami tergolong baru. Mungkin teman-teman yang lain banyak kan di sektor pemerintah atau yang tadi kita bahas itu konsultan. Kami tergolong baru. Sekarang kami ingin tantangannya untuk membuat startup yang lead. Jadi startup yang bisa bertahan. Ini kan termasuk kita start dari awal untuk membuat biro arsitek, bagaimana kita tetap bisa bersaing, tetap bisa bertahan. Bertahan ini dalam konteks kita akan mengerjakan proposal duluan, kemudian berkontrak. Artinya uangnya belum ada. Jadi kita harus keluar budgeting dulu. Di awal kita mesti modalnya keluar dulu, budgetnya keluar dulu, baru kemudian kalau setelah disetujui dari owner, baru kemudian kita berkontrak. Nah, setelah berkontrak, baru kemudian kita dari proposal yang kita berikan dan disetujui oleh owner, itu kami akan melihat kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan yang disepakati. Disepakati oleh owner. Oh, ternyata butuh tenaga ahli struktur, karena dia bangunan mesti ada perhitungan strukturnya sesuai dengan proposal yang disetujui oleh owner sebelumnya. Lain halnya kalau misalnya bangunan sederhana yang memang
tidak membutuhkan spesifikasi khusus, ada misalnya tidak membutuhkan analisis struktur, ya kami harus menyesuaikan dengan budget. Sebenarnya intinya pada akhirnya itu juga dengan budget. Jadi tetap ini bergantung dari hasil proposal yang tadi saya sampaikan, kemudian kontrak, kemudian kami menentukan tenaga ahli yang kami butuhkan sesuai dengan kebutuhan proposal yang disetujui tadi di awal. Oke ya. Jadi jadi besar tidaknya misalnya sebutlah karena ada kontrak itu, nilai kontrak itu sangat tergantung cakupan pekerjaan ya, karena itu menyangkut tenaga ahli tadi yang mau disesuaikan dengan kebutuhan yang dokumen yang akan dikeluarkan ya Pak. Ya. Tapi dalam hal ini tetap arsitek sebagai leadernya Pak. Jadi dalam satu perencanaan tetap, jadi memang banyak komponen-komponen lain yang ada di dalamnya. Sekarang ini tantangannya kan selain tadi bagaimana kami membangun startup yang bisa lead di Gorontalo khususnya, pun juga bagaimana kami bisa mempertahankan kondisi perusahaan yang sehat secara finansial. Itu jelas jadi tantangan juga untuk kami. Karena pada akhirnya kan kita ingin menjalankan, ini kan bisnis, ini adalah usaha. Ini usaha, ini harus berjalan. Tentu ada membutuhkan operasional, membutuhkan ketersediaan aset-aset untuk mendukung. Hanya mungkin ini menjadi ini menjadi motivasi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Mungkin arsitek-arsitek muda sekarang yang sudah banyak mengenal teknologi, sudah banyak bersentuhan dengan teknologi macam AI sekarang atau sistem komputerisasi yang sudah canggih. Ini yang jadi mungkin ini jadi pesan saja sih untuk mereka nantinya. Kalau ingin memulai sesuatu, biro arsitek kalau sudah memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan secara hukum, boleh silakan membuat biro arsitek, jangan menunggu sampai perfect. Jangan saya sampai modalnya sudah perfect, tempatnya sudah ada, nanti komputer canggih sudah ada, baru kemudian mau jalan. Jalan saja dulu sambil melengkapi apa kekurangan-kekurangan nantinya. Oke, makin menarik ini. Ada saya ingin ulik lagi sedikit. Tadi Pak Sarul sempat menyampaikan bahwa di tahapan ketika misalnya memasukkan proposal itu dalam tanda kutip mengerjakan dulu baru kemudian misalnya kan berarti kan belum ada semacam kontrak uang muka, sebutlah uang muka. Berarti memang itu harus dibangun diawali dengan komitmen. Nah, bagaimana itu Pak Sarul, dan mungkin teman-teman juga perlu ketahui bagaimana karena ini kan soal tim ya, artinya tadi apalagi kalau melibatkan dari beberapa unsur-unsur misalnya dari teman dari sipil, dari teman dari elektro, teman dari mesin mungkin, atau teman-teman yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Bagaimana Pak Sarul membangun komitmen bersama itu di awal yang katakanlah dalam tanda kutip ini belum ada sebutlah belum ada pembayaran yang kemudian bisa menjanjikan teman-teman untuk bisa berkomitmen dalam di awal-awal ini, tahap awal. Oh ya, baik Pak. Dalam struktur personil yang kami gunakan, kami mayoritas sekarang masih menggunakan tenaga lepas Pak. Tenaga lepas kami nanti kita kontraknya per project. Jadi setelah ada project kita kontrak, baru kemudian kami meng-hire, tapi hanya untuk kebutuhan project. Karena ini kami sesuaikan dengan kondisi di awal. Ini kami mesti bertahan, kami mesti dengan kondisi yang ada sekarang, dengan potensi yang ada sekarang, metode ini yang paling sesuai untuk kami jalankan. Jadi mayoritas tenaga kami ini masih tenaga lepas. Untuk yang stay untuk tim inti itu tidak banyak Pak. Kami tim inti hanya sekitar 4 orang. Jadi tim inti sekitar 4 orang. Jadi kami akan mengklasifikasikan personil nantinya. Jadi ada personil yang personil tetap. Ada personil yang personil tetap yang 4 orang ini tim inti. Kemudian ada personil yang kita kontrak misalnya berjangka. Berjangka 2 bulan, 3 bulan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada juga personil yang kita kontrak berdasarkan project. Jadi itu ada 4 kategori. Plus ini Pak, sorry, ada yang terakhir yang 4 ini magang.
Jadi untuk mahasiswa atau lulusan sarjana arsitek yang mau magang juga di tempat kami persilakan Pak. Jadi ada 4 komponen, ada karyawan tetap, ada yang berjangka, ada yang per project, ada yang mahasiswa magang. Oh iya. Jadi itu kami mix di situ. Oh berarti semangat di awal itu memang sudah terbentuk Pak. Misalnya mungkin ada semacam apa namanya, sebutlah dalam keseharian sering berinteraksi, lantas kemudian sama-sama ini membuat usaha bidang biro arsitek ini ya, seperti itu mungkin Pak Sarga. Iya Pak, sebenarnya dari kedekatan kami membentuk ini Pak, kami membentuk ini dari teman-teman yang memang rekan sehari-hari kami sama-sama. Kemudian ya kita membentuk biro arsitek, kami membentuk biro arsitek. Kebetulan kami sama-sama arsitek, kami punya passion yang sama, punya kegelisahan yang sama, bahwa ternyata sesuatu yang kita kerjakan itu tidak sekarang memang kami pada saat jalan memang kami akan terbentuk banyak di persoalan finansial. Bagaimana kami mengelola keuangan, bagaimana kami mengelola personil yang ada sekarang. Tapi sebelumnya komitmen yang sudah dibuat bahwa ini ibaratnya kita masih punya spirit idealisme lah. Ada hal yang ingin kita perjuangkan terkait profesi ini juga, terkait profesi arsitek. Kemudian kami menemukan beberapa pola ya, beberapa pola dari teman-teman yang lain yang sementara berjalan. Tapi ini lebih ke apa yang mereka dapatkan dari owner. Nah, sekarang kita mau balik gitu Pak. Jadi memang selain dari kita mendapatkan misalnya bayaran dari owner yang menggunakan jasa kami juga memberikan edukasi. Edukasi ke owner sekaligus menjadi apa namanya untuk kebutuhan profesi arsitek di Gorontalo. Kami juga mengedukasi bahwa orang butuh arsitek. Butuh arsitek untuk merencanakan. Sekarang kan kita punya stigma Pak, bahwa arsitek itu pasti mahal. Arsitek itu pasti mahal, nggak usah pakai jasa arsitek, pakai jasa tukang saja, toh sama saja. Jadi iya Pak, itu hal-hal yang akan jadi tantangan untuk kami. Jadi sebenarnya berangkat dari keinginan, berangkat dari ternyata berangkat dari kegelisahan, dari keinginan dan hal yang ini hal yang patut untuk diperjuangkan. Jadi meskipun secara teknis kami menemui masalah misalnya bagaimana persoalan finansialnya, bagaimana persoalan personilnya itu teknis. Tapi kami tetap fokus di tujuan akhirnya. Bagaimana profesi ini kemudian menjadi hal yang wajar, tidak dianggap mahal atau terlalu murah juga, jangan Pak. Sebenarnya kalau mahal dan murah sebenarnya itu subjektif sih. Dari kalau ownernya kaya, kami kasih harga segini, mungkin kalau orang kaya bilang murah. Kalau misalnya orangnya itu kemahalan. Jadi sebenarnya dari kami juga melihat Pak, dari kemampuan owner kami menyesuaikan dengan budgetingnya. Karena selain ini kami juga berangkat dari background yang waktu mahasiswa saya cukup aktif Pak di memperjuangkan isu-isu masyarakat atau isu-isu lingkungan. Pun sebelum jadi memilih untuk membentuk biro, saya ada di pemberdayaan masyarakat. Saya banyak terlibat di fasilitasi daerah pemukiman kawasan kumuh. Jadi saya merasa cukup dekat dengan masyarakat. Oh iya, berarti memang perlu ada modal-modalan ya, modal-modal semacam modal-modal interaksi sosial sebelumnya ya, sehingga kemudian Pak Saru dalam hal ini sebagai direktur mengikat mereka yang mereka tidak sadari bahwa ini menjadi sehingga mereka itu ikut ya dengan Pak Saru sebagai menjadi bagian dari tim yang bukan karena dipaksa misalnya atau bukan karena ini ya. Lebih ke ini sih sebenarnya Pak. Kami menentukan visi. Jadi kami menentukan visi. Teman-teman mungkin berasal dari latar belakang keilmuan yang berbeda atau dari suku yang berbeda atau dari proses hidup yang berbeda juga. Tentunya dalam satu tim ini orang memiliki arah panah yang berbeda-beda. Kemudian ketika misalnya kita gabung di studio, kami tentukan visinya.
kami tentukan visi, kita mau ke situ. Kita mau, ini poin yang akan kita capai. Jadi kita harapkan teman-teman yang ada dalam lingkaran yang saya maksud tadi itu arah pandangnya bisa mengarah semua ke visi yang kita inginkan. Dengan itu kita tidak mengikat mereka atau mengikat teman-teman yang lain atau yang bekerja sama dengan kita melalui sistem yang kaku, tapi lebih ke kita menjelaskan visi, kita punya visi yang harus coba dicapai. Kalau teman-teman mau ikut, mari kita kerjakan. Dan ini bukan hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan yang terukur, tapi ada hal-hal yang mungkin lebih intim atau lebih romantis atau lebih personal di dalam yang kita kerjakan. Oke. Jadi itu sisi anunya, sisi interaksi sosialnya. Tapi mungkin ada juga semacam kalau dulunya ini peran arsitek itu dipandang, sebutlah dalam tanda kutip, dipandang sebelah mata, karena dianggap di era-eranya tahun 90-an sebelum 2000 itu kan, bahkan sudah masuk di 2000, peran arsitek itu hanya dianggap sebagai tukang gambar. Itu yang kebanyakan di masyarakat pada umumnya itu arsitek itu cuma tukang gambar. Itu yang kemudian menjadi kenapa itu arsitek selalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak, maksudnya hanya muncul stigma terlalu mahal atau terlalu bagaimana, karena memang mereka melihat itu arsitek itu sebenarnya hanya tukang gambar ya. Atau ada mungkin regulasi yang barangkali sampai kenapa kemudian begitu yakin ini teman-teman arsitek ini untuk bergerak yang lebih jangankan dulu Pak, sampai sekarang pun kayaknya masih seperti masih itu. ada ya. Arsitek itu sebagai tukang gambar sampai sekarang stigma itu masih ada. Itu kamu arsitek tolong gambarkan ruang saya. Kemudian budgetnya berapa sekian, kok mahal sekali, hanya gambar-gambar, hanya modal kertas. Maka saya pernah menemui seperti itu Pak. Jadi teman-teman perencana ini kan hanya modal kertas. Jadi bukunya cuma hanya di kertas hanya lembaran-lembaran kertas, kemudian itu cuma sekian lembar kok mau dibayar sekian. Kan gambarnya tergambar sendiri Pak, jadi kertasnya disimpan di situ, itu tercetak sendiri, nggak ngapa-ngapain gitu Pak. Nggak perlu begadang, nggak perlu analisis site, tidak perlu analisis zonasi, fungsi, kemudian analisa kondisi eksternal, kondisi internal, itu tidak perlu Pak. Makanya dianggap terlalu murah. Tapi makanya gini Pak, itu saya serius versi seriusnya Pak. Tadi bercanda ya? Bercanda Pak, nggak mungkin kan kertasnya gambar sendiri. Iya. Ini versi seriusnya Pak. Ini versi seriusnya. Ini jadi itu tadi yang saya bahasakan terkait soal edukasi ke owner. Jadi ketika misalnya kami dihubungi, Pak bisa lihat bangunan saya. Kalau menggunakan jasa studio 101 itu budgetnya berapa? Jadi kami tidak bisa langsung jawab Pak, tidak bisa langsung menentukan budgetnya. Kami mesti lihat dulu. Oh iya Pak, Bu, kita tentukan dulu jadwal kapan kita bisa ketemu, kapan kita bisa meeting, kapan kita bisa kunjungan ke lokasi. Kemudian kami mencatat kebutuhannya apa-apa saja. Kami sudah punya formatnya Pak. Jadi dari kebutuhan owner apa-apa saja, kondisi site-nya, kemudian kami pelajari. Kemudian kami sampaikan juga, karena yang saya bilang tadi kita akan melakukan edukasi ke owner, kita akan menjelaskan bahwa produk yang akan keluar itu dari mana. Ada ternyata konsep, ada schematic design, ada pengembangan, ada development, ada DED, ada sampai kita buatkan rencana anggaran biaya, kemudian RKS. Jadi dari tahapan-tahapan ini butuh personil, butuh tenaga. Akhirnya melahirkan biaya. Jadi ini bukan hal yang sesederhana itu. Tolong gambarkan rumah saya, budgetnya berapa? Kita lihat dulu dong. Kalau gambarnya sederhana ya kebutuhannya ini saja, sedikit saja. Tapi kalau bangunannya kompleks dan berisiko tinggi, ya mungkin akan banyak personil atau akan banyak peralatan, akan banyak metode survei yang kami lakukan sehingga memunculkan biaya juga. Ini yang mungkin sebelumnya owner owner belum tahu soal itu.
kami juga tidak bisa menyalahkan karena ini tentang apa namanya ya, ini tentang kesadaran sih, ini tentang kesadaran atau ini tentang apa namanya, tentang pengetahuan soal informasi bahwa untuk mencapai ke sana ternyata banyak tahap-tahap yang harus dilalui, dan tahap-tahap itulah yang mengeluarkan biaya. Bukan misalnya 100 juta, apakah 100 juta itu ke arsiteknya semua? Kan belum tentu. Padahal ada ternyata ya betul, banyak tenaga ahli yang terlibat di situ. Oke, terus ya karena ini kan menyangkut kepercayaan masyarakat menggunakan apa namanya keahlian arsitek, berarti sudah bisa di ini ya masyarakat itu bisa melihat, membandingkan antara sebutlah ada bangunan tanpa arsitek dan ada bangunan yang menggunakan arsitek. Itu bisa di ini ya, bisa di apa semacam alat pembanding, misalnya kalau tidak pakai arsitek itu seperti gini, yang pakai arsitek itu seperti gini. Kira-kira sejauh ini bagaimana Pak implementasinya di? Ada dua Pak cara melihat itu. Ada yang secara visual, ada yang mesti dirasakan. Iya. Jadi kalau secara visual ya mungkin ada, tapi itu tidak 100% kita bisa menjustifikasi bahwa bangunan tersebut menggunakan arsitek atau tidak. Tidak. Tapi kalau dirasakan, kita menghuni bangunan tersebut atau merasakan ruang di dalam bangunan tersebut, itu sudah bisa ketahuan. Iya. Jadi soal rasa ya, soal bagaimana sensasi setelah. Ini tentang antara interaksi antara manusia dengan ruang yang diciptakan oleh arsitek, atau interaksi ruang antara manusia dengan arsitek, tapi mengambil dari misalnya model dari internet. Mengambil foto-foto dari internet kemudian diletakkan di tanahnya yang kosong, misalnya tanpa mempertimbangkan orientasi matahari. Apalagi kalau kita kenal iklimnya Gorontalo ini musim panas, ya meskipun dalam hal ini hari ini Gorontalo lagi berduka ya, lagi kita ditimpa musibah 60% kota Gorontalo terendam banjir. Tapi sepanjang tahun ini Gorontalo adalah kota yang panas Pak. Nah, ini salah satu contohnya, arah matahari yang tidak diperhatikan terhadap dinding terluas itu akan menciptakan ruang yang panas, ruang yang apa namanya, yang tidak nyaman untuk penghuninya. Kalau langsung mengambil model dari internet kemudian langsung meletakkan di tanah yang kosong. Kalau ini secara konsep mungkin bagus Pak, secara konsep bagus, tapi secara konteksnya jadi tidak sesuai. Karena konsep bagus diambil dari internet, taruh. Itu bagus untuk di tempatnya dibikin, tempatnya didesain. Anggaplah misalnya di Bali, sebuah villa di Bali didesain di Bali yang sangat cocok untuk iklim di Bali. Kemudian belum tentu cocok di Gorontalo. Ya, dan itu memang bisa saja dirasakan ya pasca huni, misalnya mereka ketika menempati kok. Ya memang kelihatan bagus karena memang tinggal copy paste dari apa. Padahal sebenarnya karena tidak melalui sentuhan arsitek, makanya tidak selaras dengan lingkungannya gitu. Tidak kontekstual, tidak kontekstual. Iya. Makanya salah satu hal yang menarik tentang arsitektur ini tentang interaksi. Jadi ini jadi perdebatan yang sengit juga waktu kami masih mahasiswa, mungkin pun sampai sekarang kami masih banyak diskusikan dengan teman-teman. Ini sekarang yang menjadi objek utama adalah manusianya yang akan menempati rumah tersebut atau lingkungannya. Kalau lingkungannya, kita perbaiki lingkungannya, abaikan saja kepentingan manusianya. Ataukah hanya kepentingan manusianya, manusia butuh ruang seluas-luasnya, lingkungan tidak usah diberikan. Artinya bangun, jadi misalnya punya lahan bangun saja 100%, ya meskipun akan bertentangan dengan aturan ya. Bangun saja 100% karena ini setiap jengkal tanahnya punya nilai ekonomi, jadi bangun semua. Itu selain bertentangan dengan aturan, juga tidak memperhatikan lingkungan. Jadi itu selalu dua faktor itu. Ternyata dari diskusi yang berkembang, ternyata yang harus jadi fokus kami adalah interaksi. Interaksi antara, bukan ke lingkungannya, bukan ke manusianya, tapi lebih ke hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Oh iya. Maka itulah yang terjadi kemudian ini ya, misalnya
sebutlah contoh dengan musibah banjir ini, banyak rumah-rumah yang sebutlah sebenarnya di situ adalah kawasan yang memang tangkapan air, lantas kemudian didirikan bangunan tidak mempertimbangkan elevasinya, hanya langsung copy paste. Misalnya yang di copy paste itu adalah misalnya tinggi elevasi dari tanah, muka tanah dengan lantainya itu cuma 50 cm, padahal sebenarnya di situ alamnya misalnya daerah tangkapan air, ya hanya yang terjadi adalah bangunannya terendam, atau mungkin konsepnya, karena biasa kan kalau yang saya tahu ya, konsep arsitektur itu kalau misalnya di kawasan yang genangan, rawan genangan itu bagusnya rumah tinggi kan misalnya ya, atau itu mungkin salah satu hal yang adat Pak ya, rumah tradisional. Ya, kenapa kemudian arsitek itu berperan dalam hal memberikan kontribusi menyangkut pekerjaan-pekerjaan, apalagi termasuk keselarasan dengan lingkungan ya. Ya, betul Pak. Oke. Baik, selanjutnya ini saya karena ini masih ranah biro ya, terkait bahwa sekarang ini kan memang sudah ada aturan berkait dengan, kalau dulu namanya izin membangun, sekarang ini ada diganti sesuai aturan itu adalah persetujuan bangunan atau PBG, dan kemudian ditindaklanjuti lagi dengan sertifikat layak fungsi ya. Oke. Nah, kalau dulu ini, iya, yang penting sekedar hanya menggugurkan kewajiban, sehingga siapapun misalnya yang mendesain itu bangunan, ya yang penting ini jadi arsitek, peran arsitek itu justru malah boleh dikata ditiadakan. Bisa saja mengambil gambar-gambar yang sudah ada seperti tadi. Oh, kita tidak butuh arsitek, apalagi arsitek ini mahal, mau biaya bayar segala macam. Nah, sekarang terkait PBG Pak, apa masih seperti begitu paradigma berpikirnya, atau sudah ada dengan adanya aturan itu kemudian berubah juga paradigmanya Pak Sarul? Saya tidak bisa tanggapi Pak ya, yang soal yang dulu apakah menggunakan gambar-gambar jadi atau gimana. Saya tanggapi yang PBG saja yang sekarang. Ini pendapat awam saya cuma menangkap pendapat-pendapat di masyarakat itu bahwa arsitek ini mahal, ngapain menggunakan arsitek? Hanya yang mereka lakukan adalah yang penting keluar izin membangunnya. Sekarang sudah ada persetujuan bangunan gedung. Kira-kira bagaimana Pak? Aturan bagus Pak. Aturan memang dibuat. Kami juga sudah mengikuti aturan tersebut. Jadi dalam dalam penawaran kami ke owner juga, selain perencanaannya kami juga masuk di perizinan. Jadi persetujuan bangunan gedungnya, bahkan kami juga pernah beberapa kali terlibat untuk SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, sekarang kita bicara soal PBG saja Pak, PBG dulu. Mungkin kalau dulu MB ya saya tidak bisa menanggapi Pak yang soal itu. Sekarang kita bahas soal PBG. Sekarang di aturan, kalau kita mengacu di aturannya, persetujuan bangunan gedung sebenarnya tujuannya sangat bagus Pak. Tujuannya bagus ini untuk supaya ada aturan atau regulasi yang jelas dalam dalam mendirikan bangunan gedung yang dipersyaratkan. Di situ persyaratannya salah satunya harus ada kesesuaian ruang, kesesuaian tata ruang. Apakah daerah yang kita usulkan memang daerah yang diperuntukkan untuk pemukiman misalnya? Apakah memang daerah tersebut diperuntukkan untuk fungsi yang akan kami rencanakan bersama owner misalnya? Jadi kalau misalnya dari KKPR mengizinkan, kami akan lanjutkan desainnya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya misalnya bukan hanya sekedar keinginan owner saja, karena ada regulasi yang menyebabkan tidak bisa begitu. Iya Pak. Kita tidak bisa lepas dari regulasi Pak, karena kita warga negara Indonesia, ya kita terikat dengan regulasi yang ada. Pun regulasi tersebut punya niat yang bagus, maksud yang bagus. Sekarang tinggal bagaimana implementasinya. Sebenarnya kalau sekarang ketika kita berbicara soal aturan hukum atau regulasi, itu tentang ketika dilaksanakan ketika tidak dilaksanakan apa yang terjadi, atau bagaimana kemudian dari pihak pemerintah dalam proses pengawalan terhadap regulasi tersebut bisa dijalankan atau tidak. Jadi kalau misalnya di satu sisi sekarang yang banyak masuk di kami atau fenomena yang kami temukan sekarang untuk pengusulan PBG hanya karena
yang bersangkutan punya kepentingan terhadap kebutuhan bank, pencairan bank. Bukan karena kesadaran ingin mendapatkan unit hunian iya. atau unit bangunan yang sesuai dengan karakter arsitek yang sebagaimana di. Kalau kita bicara PBG Pak ya, bicara PBG ini kan terkait regulasi. Apakah ini hal yang mereka butuhkan atau tidak? Secara hal yang berdiri sendiri ya, tanpa misalnya ada motivasi lain untuk kebutuhan perbankan. Yeah. Itu dari itu juga masyarakat yang belum. Itu salah satu hal yang kami concern juga di situ. Nanti setelah ada kebutuhan dengan perbankan, baru kemudian masyarakat mau urus PBG, persetujuan bangunan gedung. Kemudian saya berharap juga karena sebenarnya kita menuju ke sana sekarang. Pemerintah Kota Gorontalo sudah mulai mensosialisasikan juga terkait aturan PBG ini. Jadi kedepannya kalau misalnya dalam prosesnya ada pembangunan pembangunan dari masyarakat misalnya atau dari swasta atau dari individu yang lakukan pembangunan, pemerintah akan lakukan pengecekan. Apakah bangunan tersebut yang sedang dikerjakan ini punya PBG atau tidak? Kalau tidak memiliki PBG, apa yang akan langkah selanjutnya? Kayak gitu, Pak. Ini kan lebih ke ada reward, ada punishment. Ini kan kalau kita bicara soal aturan ditegakkan apa yang terjadi, kalau tidak apa yang terjadi. Oh, jadi intinya kalau peran arsitek dalam hal ini biro adalah bagaimana menyatukan unsur regulasi dan kaidah-kaidah kearsitekturan ya di dalam satu paket. Kemudian itu dijadikan sebagai dasar untuk munculnya semacam rekomendasi persetujuan bangunan gedung, Pak Asar ya. Iya. Kalau dari pemerintah tujuan akhirnya itu, masih bukan tujuan akhir Pak. Tujuan perencanaan itu disetujui, keluarnya dokumen PBG, persetujuan bangunan gedung. Ya. Bahwa apa yang kami rencanakan itu sudah memenuhi persyaratan atau sudah memenuhi standar atau aturan yang berlaku di daerah tersebut untuk kemudian dilaksanakan pembangunan. Oke, berarti dalam hal ini secara otomatis biro membantu memfasilitasi owner misalnya pemilik yang akan mendirikan sebuah, membuat gedung misalnya, membuat apapun namanya itu yang terkait berhubungan dengan bangunan gedung, itu biro dalam hal ini bisa memfasilitasi ya. Karena itu ada tadi aturan-aturan main yang segala macam yang harus diikuti. Karena ini kan juga menyangkut sistem karena ada regulasi tadi itu Pak. Iya Pak. Di proposal kami itu Pak kami masukkan sebagai layanan tambahan. Oh ada layanan tambahan. Jadi kami masukkan di layanan tambahan itu tidak umum ya atau bisa dilakukan? Ini kenapa kami masukkan itu ke layanan tambahan yang sesuai dengan proposal yang kami tawarkan ke owner. Itu karena ini awalnya ya, bukan, ini harusnya diurus terpisah, diurus terpisah oleh owner. Tapi kalau misalnya kami lepaskan ke owner saja, mereka nanti misalnya, saya tidak tahu bagaimana cara mengurusnya, siapa yang harus saya hubungi, tidak usah saya urus misalnya. Itu kan jadinya pembangunan tetap jalan. Kalau misalnya tidak ada teguran juga dari pemerintah untuk mana PBG-nya pada saat pembangunan dilaksanakan misalnya. Untuk mencegah hal itu terjadi, kami masukkan saja sebagai layanan tambahan. Jadi tidak wajib ya, bisa saja mereka melakukan sendiri itu. Jadi ini semacam bonus Pak, yang kami berikan ke owner, kami bonus yang kami berikan selain kami rencanakan, kami juga akan membantu pengurusan izinnya. Layanan tambahan itu berupa apa itu Pak? Mungkin bisa lebih didetailkan. Jadi layanan tambahan ini Pak yang salah satunya ya, yang kami masukkan di proposal penawaran kami itu tadi Pak, pengurusan PBG, perizinan persetujuan bangunan gedung. Jadi itu sebenarnya tahapannya ada beberapa sih Pak. Jadi kita bisa akses di SIM BGPU. Ada kebutuhan data-data yang dibutuhkan di situ. Termasuk sertifikat tanah, KKPR atau kesesuaian penggunaan ruang, pemanfaatan ruang, kemudian data-data teknis seperti gambar kerja, unsur arsitektur, sipil atau sipil struktur atau MEP. Jadi semua kami akan masukkan di situ. Oh jadi dia dalam bentuk dokumen kemudian dimasukkan ke dalam sistem ya, betul.
pencatatan dalam bentuk sistem. Iya. Berarti menggunakan media online begitu atau? Combine Pak. Jadi kalau data-datanya lengkap, ya tinggal di-upload di sistem. Oh, sistem ya, komputerisasi ya. Komputerisasi. Tapi sekarang kan ada beberapa dokumen yang belum lengkap. Misalnya ini yang mesti ada yang memang tidak bisa diwakili. Memang owner sendiri yang harus melakukan pengurusan langsung. Tapi kami tetap bantu untuk mengarahkan. Mungkin salah satu tim kami akan mendampingi owner ke dinas mana dulu harus untuk buat KKPR itu harus ke dinas mana. Ya, Kan tidak langsung KKPR Pak, pasti ada dulu ke tata ruang dulu, baru ke pertanahan, baru ke perizinan. Oh, itulah yang kemudian menjadi fasilitas tambahan ya. Nanti ada tim kami yang memang bertugas untuk mendampingi owner. Jadi kalau kami tidak bisa lakukan sendiri, tidak bisa diwakilkan, ya nanti owner yang akan urus ke sana, nanti tim kami yang akan mendampingi. Berarti intinya tadi ada hal-hal berhubungan dengan yang sifatnya dokumen, ada yang berhubungan dengan sifatnya desain ya, memang secara sebagai bagian daripada kerja arsitek ya di situ ya Pak Sar. Iya, luas Pak. Ini hal yang nanti dalam prosesnya kan akan ketahuan. Oh ternyata kita bukan hanya sekedar tukang gambar Pak. Ya, itu ya, maksudnya itu yang mungkin itu yang perlu bahwa untuk menghilangkan stigma itu sebenarnya, karena stigma itu memang sudah menjadi momok di kalangan teman-teman arsitek itu. Oh kita ini hanya jadi apa bedanya misalnya anak yang sebetulnya dari lulusan di misalnya kejuruan kenapa kita susah-susah kuliah kemudian dapatkan kesarjana lantas kemudian pada akhirnya tidak dianggap hanya semua strata sama sebagai drafter atau tukang gambar. Iya, jadi nanti Pak setelah kita urus itu mungkin owner akan berpikir ternyata arsitek ini bukan hanya sekedar gambar. Ada unsur lain yang dipertimbangkan, ada unsur lain yang dimasukkan, ada menganalisis sebelum akhirnya menjadi gambar. Jadi bukan hanya langsung jadi gambar jadi gambar. Ada konsep-konsep dulu ya, konsep arsitekturalnya misalnya. Ada proses sebelumnya, ada analisis sebelumnya, ada analisis zonasi, ada analisis tapak, kebutuhan dan lain-lain. Yang akan kami masukkan, apa keinginan owner, stylenya mau kayak gimana, apa yang harus kami wadahi dari aktivitas yang mereka cari di rumahnya, di rumah atau hunian yang mereka ingin tempati. Atau persepsi yang akan muncul adalah ternyata tukang gambar sekarang sudah ada layanan tambahan. Bisa bantu urus PBG. Iya. Tapi semoga jangan itu Pak ya. Kita tetap di yang pertama tadi. Oh ternyata ada nilai. Jadi yang mereka dapatkan sama, mereka dapatkan gambar. Tapi ada nilai, ada value yang lebih dalam dari itu ya. Lebih dalam dari sekedar itu. Itu hanya gambar, itu hanya produk, tapi ada proses yang tidak kelihatan. Mungkin sebelumnya oleh owner, nanti itu kami mau terbuka ke owner. Oh ada proses Bu, ada Pak. Ada proses sebelumnya. Dan kami akan libatkan mereka dalam prosesnya. Jadi mereka juga tahu. Betul, ya. Apalagi memang kan peran arsitek ini yang kemudian bisa menjembatani beberapa keilmuan. Sebutlah misalnya kenapa perlu keterlibatan teman dari teknik sipil untuk kemudian bergabung di situ. Mungkin seperti yang saya tangkap tadi perbincangan itu adalah terkait dengan masalah kekuatan struktur. Apalagi nih Gorontalo ini ya selain rawan banjir juga rawan gempa. Sering ada terjadi gempa yang menyebabkan ini. Nah kalau misalnya itu kalau cuma sekedar copy paste kemudian mengikuti apa yang ada di itu, tidak mempertimbangkan faktor-faktor struktur yang menyesuaikan dengan lingkungan, itu bisa berakibat kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan itu ya Pak. Kegagalan bangunan sekarang lebih luas Pak maknanya. Kegagalan bangunan. Oh. Karena dulu dipahami kegagalan
yang umum ya, kegagalan konstruksi bangunan rubuh nanti dikatakan gagal. Iya. Nah, sekarang kita harus memahami ini lebih dalam konteks yang lebih luas lagi ya, kegagalan bangunan. Bangunan tidak rubuh, secara struktur tidak ada masalah. Tapi misalnya ada anak kecil yang manjat di railing lantai 2 dan kemudian terjatuh karena kesalahan desain dari railingnya yang memungkinkan anak kecil untuk manjat, itu masuk ke kriteria kegagalan bangunan. Nah, itu yang tidak tersentuh oleh awam ya, artinya memang ada ilmu ya, di situ ilmu secara spesifik. Ini ya salah satu contoh mungkin ya, secara spesifik yang kenapa kemudian peran arsitek itu memang perlu ya di apa istilahnya, karena arsitek yang dia pikirkan yang begitu itu bukan hanya sekedar misalnya gambar. Ya. Ya semakin menarik ini perbincangannya apa namanya terkait profesi arsitek ini. Terus kira-kira karena kan adik-adik kita ini di kalangan perguruan tinggi terutama di jurusan arsitektur itu apa namanya, kalau berdasarkan data ini survei itu di antara ini data di perguruan tinggi, saya sempat dapatkan data itu di antara sebutlah 100 mahasiswa lulusan arsitektur itu hanya 15 atau 15% saja yang terjun ke dunia arsitek. Kira-kira apakah memang arsitek itu merupakan misalnya di bidang profesinya, apakah ada sesuatu yang angker di situ sehingga atau ada yang sulit di situ sehingga menyebabkan itu, atau ada faktor-faktor apa, atau mungkin karena hanya stigma, apa gara-gara stigma tadi, oh cuma tukang gambar misalnya, atau apa yang mungkin Pak Sarul bisa lihat di situ ya. Mungkin sekaligus bisa menggambarkan sama kepada terutama teman-teman ini calon-calon arsitek ini bahwa arsitek itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Kira-kira 15% ya. terjun ke dunia arsitek. 85%-nya terjun kemana, Pak? Umum. Ada yang lari bahkan tidak sesuai dengan jurusan, sudah terbagi-bagi situ. Tapi yang paling ini data ya yang saya dapatkan dari kalangan perguruan tinggi, setelah didata memang cuma 15%. Itu yang sarjana ya, yang S1 lulusan untuk Gorontalo, Pak. Iya. Saya melihat itu dalam konteks keindonesiaan di Indonesia. Jadi ada tren. Kalau di Gorontalo sendiri secara spesifik saya belum dapatkan ininya, tapi data nasional itu seperti itu. Kira-kira kalau nasional mungkin yang bisa jawab ketua IAI nasional, Pak. Ketua. Ini kan jadi isu, jadi problem. Atau mungkin bisa dijawab saja dari segi apakah memang arsitek itu sulit atau iya. Nah, mungkin suka duka mungkin sekaligus bisa memberikan informasi terkait suka dukanya ini jadi arsitek. Ini problem. Ini ya anggaplah itu problem, Pak. Ya. Ini mungkin terkait banyak faktor sih. Banyak. Ini generasi ada mungkin unsur generasi juga yang terlibat di dalamnya. Generasi yang ada sekarang dengan generasi yang ada sekarang dengan generasi yang mungkin di lahir angkat di tahun 90-an atau lahir di tahun 80-an malah lebih kemudian kita pasang standar yang sama, itu jelas pasti berbeda karena lahir dari era yang berbeda juga. Jadi kalau orang kejar kenyamanan, cari zona nyaman misalnya, arsitek jelas bukan zona nyaman. Kita akan memikirkan ini bukan menakut-nakuti pasar ya. Iya, bagaimana ya? Ini tidak menakut-nakuti, tapi memang ini menakutkan, Pak. Dan dunia arsitektur kita memikirkan kenyamanan owner, kenyamanan, kesehatan, kekuatan dari struktur atau kekuatan bangunan yang kita kerjakan, keselamatan bangunan yang kita kerjakan, kenyamanan bangunan yang kita kerjakan. Tapi jangan berharap kita ada di zona yang nyaman itu, karena apalagi mungkin ya kalau sekarang kan nggak tahu ya kalau di Gorontalo apakah arsitek masih masuk teknik. Yang kita pahami kalau saya dulu yang masih di waktu di kampus itu kami masuk teknik arsitektur. Teknik itu berbicara tentang kita ini engineer, kita ini perekayasa, kita ini problem solving, penyelesaian masalah. Jadi memang
dunia teknik, dalam hal ini arsitek, kita akan lebih banyak bersentuhan dengan masalah. Ya. Masalah, jadi mungkin kami akan nyaman dengan masalah apa yang harus kami selesaikan, apa masalah yang harus kami hadapi. Jadi kita butuh masalah untuk bisa bekerja. Ya. Justru itu menjadi tantangan. Justru itu yang menjadi tantangan. Sekarang ini yang jadi paradigma sekarang. Apakah generasi yang mungkin tadi Bapak sampaikan bahwa hanya 15%, apakah mereka bersedia untuk hidup dengan masalah? Atau dari 100 orang ternyata hanya 15 orang yang mau hidup dengan masalah. Tapi menghindari masalah pun juga di dunia engineer, dunia keteknikan, menghindari masalah itu juga di tempat lain ada masalah juga. Jadi sama saja. Ini apa namanya? Ingin ada di masalah yang ini atau memilih melarikan diri dari masalah ini, tentunya di tempat lain juga tetap ada masalah juga. Jadi tidak ada sebenarnya jalan keluar, jalan melarikan diri dari sini. Jadi begitu pilihan setelah ditentukan, mungkin saya bisa bilang gini Pak, tidak ada pilihan yang salah. Misalnya dari adik-adik ini, mahasiswa-mahasiswa sekarang memilih memantapkan diri untuk menjadi mahasiswa arsitek. Kemudian pada akhirnya tidak sarjana misalnya, atau pada akhirnya terjun di dunia yang lain. Ini kan pilihan juga. Tapi setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Apakah mereka mampu menanggung konsekuensi atas pilihan yang mereka ambil atau tidak? Setiap pilihan pasti ada konsekuensi. Memilih untuk bertahan ada konsekuensinya, memilih untuk melarikan diri pasti ada konsekuensinya juga. Sekarang apakah kita menyiapkan adik-adik kita untuk memiliki kapasitas untuk menampung konsekuensi yang akan mereka hadapi atas pilihan mereka di masa sekarang untuk yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu sisi seramnya, saya seperti menangkap ada sisi, atau mungkin sahabat ada Pak sisi yang menyenangkannya mungkin dari selama ini Pak Sahrul berprofesi menggeluti bidang arsitek. Tentu kan tidak semua seram ya, ada yang menyenangkan juga misalnya. Apakah karena pada saat terima duitnya, atau ada sisi lain Pak? Kepuasan atau apa? Secara personal Pak ya. Ini kan masih kepuasan atau kesenangan orang itu berbeda-beda. Relatif ya. Ya relatif. Kalau saya bicara konteks yang lebih besar Pak, masalah kesenangan ini. Tadi saya sampaikan bahwa sebelum di dunia arsitektur kan saya di dunia pemberdayaan, tapi masih tidak jauh dari keteknikan. Jadi saya pernah menangani, ini contoh di luar arsitektur dulu, baru kemudian contoh di arsitektur. Saya pernah menangani satu desa yang tidak memiliki akses air minum. Sebelumnya mereka mengkonsumsi air sungai Pak, yang ada di sekitar desa. Ternyata lebih dari 50% masyarakat di situ menderita penyakit kulit. Bahkan ada beberapa yang sudah diasingkan oleh warga di situ karena sudah terjangkit lepra. Ini sudah sangat parah Pak. Ternyata karena mengkonsumsi air itu ya. Itu nanti saat kita datang ke sana kami lakukan penelitian, sumber airnya masyarakat di sini sumber airnya hanya dari sungai tadi. Begitu kita lakukan ambil sampel pengecekan air, ternyata airnya mengandung merkuri. Kemudian kami bawa ke, tadi diceknya di laboratorium kesehatan, kami cek itu bagaimana diatasi supaya bisa masyarakat konsumsi. Tidak bisa Pak, kita harus menunggu sampai 100 tahun untuk merkuri terurai. Jadi fix, kita tidak boleh mengambil sumber air dari situ lagi. Dari sungai lagi. Alternatif ya? Karena di atas tempat tersebut ada aktivitas pertambangan ilegal sih. Jadi itu problem. Jadi ini engineer harus begini Pak. Jadi cara berpikirnya harus ini problem. Sekarang sumber lain di mana? Sumber air yang lain ada di titik sebelah mana? Hanya kami menemukan ternyata ada sumber air yang lain. Kami buatkan fasilitas. Saat itu kami ada mata air memang cukup jauh. Kita hitung apakah ini bisa mengalir atau tidak. Ternyata bisa Pak. Ternyata bisa kita alirkan. Kemudian itu sampai keran. Jadi masing-masing rumah itu sudah ada keran. Begitu mereka buka,
keran pas UI kita kita tes. Itu dibuka ternyata mengalir, ada ibu yang sampai bernasar saya akan puasa 3 hari, ada yang sujud syukur. Sebenarnya itu momen yang tidak akan bisa kita nilai dengan uang berapapun. Ya. Jadi ada semacam nilai kepuasan dari usaha Iya, ya yang itu apa Pak ya? Itu saya tidak bisa itu sangat bermakna. Jadi selain dari mungkin ini sebagai manusia ketika kita bisa bermanfaat untuk manusia lainnya itu hal yang sangat luar biasa Pak. Iya. Itu dari sudut pandang ini ya. Dari sisi di luar arsitektur sebenarnya banyak. Jadi karena pola pikirnya Pak. Iya. Yang penting sebenarnya di pola pikirnya. Kita ini engineer, kita ini orang teknik. Kita menyelesaikan masalah. Dan itu prinsip itu kita bisa bawa ke misalnya ke dunia arsitektur. Ya. Orang punya masalahnya kita harus terbiasa. Apa alternatifnya? Alternatif apa yang kita miliki untuk menyelesaikan masalahnya? Apakah alternatif A bisa dilakukan, B bisa dilakukan, C bisa dilakukan? Kalau A, B, C, mana budgetnya yang paling memungkinkan? Jadi sebenarnya lebih ke pola pikir. Kalau kita sudah terbiasa, itu sudah bukan masalah lagi. Jangan sampai mungkin dari lelucon teman-teman, zona nyamannya anak teknik itu ketika tidak nyaman. Ya. Justru ketidaknyamanan itu adalah Iya. Justru kenyamanan itu ada di ketidaknyamanannya. Iya. Jadi ketika menemukan problem, masalah apa yang mesti diselesaikan, ya di situ otaknya kita bekerja. Sehingga kenapa kemudian anak mahasiswa teknik itu kelihatan muka-muka sangar semua karena memang penuh dengan masalah ya. Iya, mungkin lebih ke bawaan tersumbat Pak, energi yang tersumbat. Ya. Mungkin punya energi yang besar tersumbat ya, sumbatannya bisa karena mungkin tugas yang sangat banyak. Tapi sebenarnya tugas yang sangat banyak mungkin itu ya salah satu faktornya Pak yang banyak tidak menyelesaikan kuliahnya atau kan misalnya terjun ke dunia profesi lain selain arsitek karena dianggap ini terlalu berat. Tapi sebenarnya ini kan kalau ini tentang skill, kita hanya perlu mempertinggi jam terbang. Ya. Jadi terbiasa dengan hal itu sampai hal itu jadi memang hal yang biasa. Ya. Hanya jadi tidak sulit lagi ya. Iya, jadi momok yang selama ini seperti menghantui itu dengan jam terbang atau pengalaman yang dilakukan mungkin secara berulang itu kemudian bisa mengasah dan kemudian bisa lebih memudahkan ya. Iya Pak. Jadi itu sisi yang menyenangkannya. Iya. Meskipun diawali dengan masalah kemudian diakhiri dengan solusi dan itu yang memberikan kepuasan bagi sang arsitek ya. Dan apalagi kalau itu berdampak Pak. Dan berdampak ke orang banyak dan dirasakan langsung itu hal yang luar biasa. Jadi ini pola pikir ini sebenarnya bisa dibawa ke banyak ranah sebenarnya Pak. Karena contoh ya arsitek itu banyak menangkap isu, menangkap gejala gitu. Misalnya gejalanya kalau gini nggak nyaman gejalanya. Kita banyak menangkap gejala-gejala pun juga di kehidupan sosial kita pun juga menangkap gejala-gejala tersebut. Misalnya ternyata di sini ada masalah yang bagi masyarakat itu bagi mereka bukan masalah. Contoh buang sampah di laut di pinggir pantai itu bukan masalah bagi masyarakat karena dari sebelumnya mereka sudah melakukan hal itu. Justru itu nyaman, mereka nyaman dengan hal seperti itu. Tapi itu kan tidak hanya belum terasa dampaknya saja. Nanti setelah berdampak baru kemudian kita lakukan perbaikan. Tapi kita ini sekali lagi kita ini orang teknik, kita ini engineer, kita tidak akan berpikir seperti itu. Kemudian kita pernah Pak, salah satu tempat di Gorontalo kami intervensi seperti itu. Jawabannya jawaban dari masyarakat pun jawaban dari pemerintah setempat susah Pak, tidak bisa kita atasi. Karena sudah menjadi perilaku masyarakat, kami sudah sosialisasi, itu tidak bisa selesai persoalan sampah ini. Kemudian bagaimana kami menyelesaikan masalah ini? Mungkin Bapak tahu di salah satu daerah wisata sekarang ya lumayan ini juga di Gorontalo, lumayan ramai juga. Hanya kami selesaikan dengan dari tempat yang awalnya tempat
menampung sampah karena memang posisinya ada di pantai dan air dari atas itu membawa sampah dan tertinggal di area pinggir pantai tersebut. Akhirnya kita buatkan jalan, Pak, hanya jalan. Kita buat seestetik mungkin lah supaya orang tertarik untuk datang, dan akhirnya dia berkembang jadi kawasan wisata. Jadi ternyata itu berkembang jauh lebih besar dari yang kami perkirakan. Akhirnya masyarakat mendapat keuntungan finansial dari tempat tersebut. Oke, jadi sebutlah merubah perilaku masyarakat lewat sentuhan desain ya. Iya. Seputar tadi pembuatan koridor atau jalan. Jadi akhirnya tanpa harus memaksakan ya, dilarang buang sampah di sekolah kalau sudah caci sekarang disuruh pun buang sampah mereka sudah tidak mau, Pak. Ya, karena memang sudah karena tempat itu sudah memberikan manfaat secara ekonomi terhadap masyarakat setempat. Ini harusnya pola pikir yang berulang, karena pernah saya coba terapkan juga waktu di tempat tugas saya sebelumnya. Mereka mereka mayoritas orang yang tinggal sebagai nelayan di pinggir pantai. Itu di area pantainya sangat kotor, Pak. Akhirnya kami bahas program yang paling sesuai untuk masyarakat di situ. Kami sediakan tali melalui bantuan pemerintah desa. Siapkan tali untuk jadi pertanian rumput laut. Begitu kawasan pinggir pantai tersebut menjadi kawasan pertanian rumput laut dan besar, Pak. Itu besar, areanya besar. Sekarang pada saat itu terjadi, orang sudah tidak mau buang sampahnya lagi di laut, karena kalau dia membuang sampah di laut akan tersangkut di tali rumput lautnya dan akan mempengaruhi hasil panennya. Jadi mereka rugi sendiri ya. Mereka akan rugi sendiri. Jadi untuk masyarakat ini sebenarnya itulah, Pak, pendekatan value atau pola pikir yang kita berikan itu tidak bisa strike. Mungkin ada yang bisa langsung ya, tapi ada juga yang tidak. Pendekatan edukasi ya. Mesti kita bersabar, itu kan begitu ditanam tidak bisa langsung juga menghasilkan, Pak. Itu bertahun-tahun kami upayakan, Pak. Di tahun pertama kami diskusi soal kebersihan, mereka anggap anekdotnya kayak gini ya. Setelah 1 tahun kami di situ, nanti mereka baru sadar ternyata drainase itu bukan tempat pembuangan sampah. Jadi kami butuh 1 tahun untuk meyakinkan mereka bahwa drainase itu bukan tempat sampah. Nah, sekarang begitu pertanian rumput lautnya jadi, mereka sudah tidak mau buang sampah lagi. Di laut, mungkin di laut sebelah. Iya, jadi menarik ya. Jadi memang ada solusi terkadang ini muncul dari karena keilmuan, kapasitas keilmuan, solusi-solusi arsitek ini dengan ruang-ruang kreativitasnya kemudian itu bisa menyadarkan masyarakat yang tadinya kayak contoh Pak Sarul tadi itu membuang sampah padanya dirubah bukan karena ditegur dilarang buang sampah, tapi dirubah dirubah perilakunya melalui pendekatan kreativitas melalui desainnya atau cara berpikir yang bernuansa kreatif begitu atau inovasi-inovasi yang ada. Baik, tanpa terasa mohon maaf Pak Sarul, waktu kita sangat terbatas sebenarnya, masih ada hal-hal yang masih sepertinya saya harus masih perlu gali. Namun ya waktulah yang membatasi kita. Mohon maaf. Pada kesempatan ini saya ingin juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Sarul mau hadir di acara podcast Ruang Reka Rancang ini, dan alhamdulillah hari ini kita dapatkan informasi yang begitu padat, begitu luas dan sangat filosofis ya dari profesi biro, dan kemudian ujung-ujungnya adalah nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan bagaimana kemudian peran arsitek itu bisa memberikan solusi atas permasalahan. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Sarul, silakan Pak. Baik Pak. Mungkin lebih ke ini saja Pak. Ini saya dengar tadi, saya juga baru dengar tadi soal data 15%, hanya 15% yang akhirnya
bergelut ke dunia arsitektur, entah mungkin pindah ke bidang lain atau tidak menyelesaikan perkuliahannya gitu Pak? Selesai tetapi Oh selesai tapi ya, tidak di dunia arsitektur. Ya. Jadi sebenarnya itu lagi saya mau kembali sampaikan untuk apa hal yang jadi kan sebenarnya kan sekarang orang merasa ini menakutkan atau orang cenderung takut pada hal-hal yang mereka tidak ketahui. Jadi mereka kemudian mempersepsikan sendiri, ini dunia arsitektur ini mungkin bukan pilihan yang baik untuk saya meneruskan karir atau bukan dunia tempat yang baik untuk saya melanjutkan profesi. Akhirnya mungkin pilih profesi lain. Ya, sebenarnya saya juga mau tahu yang bertahan ini alasannya apa. itu juga alasannya apa. Jadi sebenarnya lebih ke mindset sih. Mindsetnya kita ini engineer ya, maksudnya kita ini arsitek, kita ini engineer, kita akan menemukan banyak masalah pun juga di tempat lain di luar dari profesi arsitek ini pun juga akan menemukan masalah yang lain juga. Tapi ini menjadi pilihan yang kita ambil dan setiap pilihan pasti memiliki konsekuensi atas pilihan. Yang salah itu kemudian ketika dia tidak mampu menanggung konsekuensi atas pilihan yang dia buat hari ini. Jadi kalau misalnya kan kalau kita berorientasi ke depan, memang selain dari faktor ekonomi, selain dari faktor finansial, bahwa profesi arsitek ini mungkin mereka melihat dalam skop yang sempit, lebih kecil. Arsitek itu pasti begadang. Arsitek itu pasti bagaimana mereka lakukan. Pasti kerja keras atau misalnya dengan budget yang dengan bayaran yang tidak sebanding lah atau tidak sesuai lah dengan apa yang mereka kerjakan. Ya mungkin mereka melihat ke contoh yang salah saja. Kalau memang pun tidak ada, anggaplah ya Pak ya. Anggaplah memang tidak ada arsitek yang dibayar pantas dengan usahanya, kenapa bukan kamu yang jadi orang pertama yang dibayar pantas untuk karyamu? Kalau itu ininya. Tapi kan itu sudah tidak kontekstual lagi untuk kita bahas sekarang, karena di luar sana sudah ada orang yang namanya Zaha Hadid, sudah ada Renzo Piano, sudah ada Le Corbusier. Itu siapa yang mengatakan mereka orang yang yang tidak sukses, tidak makmur sentosa seperti itu. Di Indonesia juga kita punya Ridwan Kamil, pun juga salah satu dosen saya Ramdhani Pomanto. Ada beberapa, ada banyak malah di Indonesia juga yang bisa kita lihat. Hanya mungkin kalau ditarik konteksnya ke Gorontalo misalnya yang dalam konteks yang lebih kecil, kita memang belum punya role model yang bisa diikuti karena memang situasinya pada saat ini kita masih membangun persepsi atau masih berkutat di persepsi lama bahwa arsitek itu hanya tukang gambar yang dibayar terlalu mahal hanya untuk melahirkan gambar. Makanya tadi ini salah satu, kembali lagi ke alasan awal kami membentuk studio ini, ada kegelisahan, ada pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat yang mesti kita jawab dan tidak bisa dijawab kita tidak akan terdengar ketika kita masih terlalu kecil. Jadi kita akan memperbesar lingkar pengaruh dengan cara kami mungkin akan lebih peduli. Jadi kami akan fokus pada lingkar peduli orang-orang yang ownernya kita misalnya atau masyarakat karena salah satu program juga dari asosiasi kan ada Ambualo Arsitek. Kalau tidak salah itu dia pelayanan konsultasi untuk masyarakat tidak mampu, untuk menangani masalah pemukiman. Jadi kami juga terlibat di situ, Pak. Jadi itu ini gratis ya? Itu tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Itu syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kami juga sudah mulai mengintervensi masyarakat menengah ke bawah, baik pun juga dari owner project yang kerjasama dengan kami. Kita punya tantangan, kita punya pertanyaan dari masyarakat yang mesti kami jawab. Dan oleh karena itu kami hadir
di Gorontalo kami juga aktif dengan asosiasi arsitek yang ada di Gorontalo, bahwa ini isu yang harus kita perjuangkan. Arsitektur itu bukan hanya sekedar angka bangunan yang sudah standar, tapi juga tentang hal yang lebih intim, hal yang lebih personal, lebih ke feeling. Ada provokasi di situ, ada romantisme di situ. Karena sepengetahuan saya Pak, saya mungkin ada di generasi yang dari satu era. Saya merasakan perpindahan satu era. Milenial kayaknya kalau pasar Iya. ini milenial Ya, menuju Pak. ke Z. Saya milenial Pak. Saya merasakan perpindahan satu era. Contoh Pantai Losari di Makassar Iya. dengan Pantai Losari yang sekarang. Betul. Jadi saya merasakan ada perubahan atau lapangan Karebosi Iya. yang dulunya Hanya sekedar lapangan. lapangan untuk Sekarang orang menjadi- berkumpul berubah menjadi sentra bisnis. Iya. Saya tidak mau membahas soal dampak bisnisnya. Saya lebih tertarik bahwa ternyata suatu ruang bisa menyimpan memori kolektif. Iya. Jadi orang ketika berinteraksi dengan suatu ruang, mungkin di Pantai Losari dia pertama kali ketemu dengan istrinya yang sekarang. Iya. Jadi ada memori kolektif yang terbangun di ruang tersebut. Dan ketika Pantai Losari digusur atau misalnya Pantai Losari dihilangkan, secara memori kolektifnya terganggu karena ruangnya tidak ada. Ternyata seterikat itu kita dengan ruang. Dan kenapa saya bahasakan tadi bahwa ternyata selain dari desain arsitektur kan kita selain unsur estetika kita mendesain ruang, ada romantisme di dalamnya. Ada hal yang mengikat kita, orang-orang yang terlibat dalam suatu ruang. Ada memori kolektif yang terbangun, orang merasa dekat dan akrab dengan suatu tempat. Ternyata tempat itu apa bedanya dengan ruang-ruang yang lain? Pasti ada hal yang spesial yang pernah terjadi di situ yang orang banyak terikat secara kolektif. Jadi arsitektur itu, kamu bilang kami bukan hanya tukang gambar Pak, kami memikirkan sampai bagaimana kami membuat rumah sampai anak-anak, orang tua atau penghuni rumah tersebut punya memori, aktivitas yang terwadahi di situ yang patut mereka kenang. Itu Pak. Baik. Ya itu tadi closing statement yang sangat mendalam ya, sangat filosofis bahwa peran arsitek itu bukan hanya sekedar menggambar sebagaimana yang banyak orang pahami, bahwa arsitek itu bisa menghadirkan memori kolektif dan berdampak kepada ketenangan jiwa pemilik dari fungsi-fungsi dari karya-karya arsitek. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Sarul atas kesempatannya di podcast Ruang Reka Rancang pada hari ini. Mari kita ambil hikmah dari pembicaraan ini dan kemudian bisa kita manfaatkan untuk kita sebarkan kepada teman-teman lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.